Up Radio. 98.5 FM Up Radio, The Winning Station. Selamat pagi Up Radio, apa kabar? Walaupun sudah jam menunjukkan 11 lebih 20 menit, tetapi semangat kita selalu pagi. Dan seperti yang sudah diinformasikan, hari ini kita akan sharing-sharing. Di Up Corner kali ini, Santi menghadirkan sosok yang sangat luar biasa, yang selalu menginspirasi. Biasanya kita hanya mendengarkan beliau di catatan kecil Haryanto Halim, tetapi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau dalam Up Corner kali ini. Kita beri judulnya agak sedikit berat ya Pak, biar gaya aja. Kita sapa dulu Pak Haryanto. Iya. Selamat siang Pak. Selamat Judulnya siang. adalah Strategi Membangun Personal Branding di Era Digital. Ini gaya sih Pak. Iya. Gaya aja. Iya, selamat siang semuanya. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Pak Har sehat Pak? Sehat-sehat. Sudah sembuh. Alhamdulillah. Sudah selesai ya. Masa karantina sudah selesai. Pak, nah ini salah satu hal yang harus diinformasikan juga ya kepada masyarakat, bahwa sebetulnya ini COVID ada dan Pak Har sudah melampaui itu. Boleh Pak di-share Pak untuk tetap waspada dan jaga kesehatan. Ya, memang saya sebenarnya sudah vaksin bulan Maret. Sudah vaksin kedua bulan Maret. Tapi kemudian di awal Juni ini saya positif. Dan memang saat itu untuk catatan aja buat rekan-rekan, memang kelihatannya yang paling penting jangan sampai kurang tidurnya. Pada saat kurang tidur langsung imunnya drop, dan saat itu ya bisa saja langsung virusnya yang mungkin kalau terpapar ya bisa langsung beraksi. Tapi untungnya karena saya sudah divaksin, jadi gejalanya sih tidak berat, meskipun ya linu, greges, batuk dikit, terus ya pusing dikit, radang dikit, semuanya dikit-dikit. Tapi yang paling berat linunya. Penciuman hilang di hari ke-8, kemudian kembali lagi. Tapi hari ke-10 sudah mulai enak. Jadi total mungkin hari ke-11 tuh saya dicek antigen negatif tuh hari ke-11 atau ke-12 saya lupa. Itu sudah negatif. Jadi cepat sekali. Dan sekarang memang dengan kondisi sekarang saya malah bisa siap jadi donor karena antibodi saya mumpung masih tinggi. Betul. Iya, baik Pak Har. Ini alhamdulillah ya, karena Pak Har sudah vaksin, ada satu imun yang sudah dibangun di tubuh Bapak sehingga tadi ya tidak begitu fatal banget, dan Bapak menyadari ini harus segera pulih kembali. Sehingga bagaimana Pak selama karantina itu? Apa yang membuat Bapak cepat sekali kalau tadi mengatakan untuk pengembaliannya? Apakah memang ada sesuatu yang Bapak pengen banget cepat sehat atau seperti apa nih? Ya saya sih selain sudah divaksin, saya begitu kena ya sudah dijalani di obat ya diminum, kemudian protokol ya dijaga. Saya tahu memang kebanyakan pada saat begini ini ada telepon ya. Gimana, mau diterima atau gimana? Oke, baik. Ini ada telepon masuk, jadi ya. Biasanya orang Roma biasanya langsung paranoid. Jadi kita yang sakit tuh harus memahami kalau mendadak dijauhi dan tidak begitu disukai gitu. Jangan tersinggung. Karena di rumah yang belum terpapar akan lebih hati-hati. Tapi juga baik juga, pokoknya gini, kalau yang ada yang isoman-isoman, anggota keluarga tetap menyapa lewat WA atau lewat SMS, itu juga membesarkan hati. Nggak usah ketemu muka, nggak apa-apa, tapi memberi perhatian itu juga membantu sekali. Terus juga untuk yang isoman itu nggak usah terlalu takut sekali. Yang penting yang seperti saya yang menderita sakit ya pakai masker terus, kemudian cuci tangan kalau mau keluar kamar misalnya. Kalau nggak perlu ya jangan keluar kamar, tapi kalau mau keluar kamar pakai masker, cuci tangan. Sebab point of contact kan mulut dan tangan sebenarnya. Jadi kalau mulut sudah di masker, tangan sudah cuci ya sudah, kemudian semua peralatan makan direndam sabun cuci dulu sebelum nanti dicuci bareng, sehingga ya dibiarkan dulu supaya virusnya mati. Kemudian baju-baju ya direndam terpisah, nanti digabung lagi di mesin cuci, nggak apa-apa. Sudah gitu aja. Terus ya obat-obatan diminum teratur, kemudian juga tidur yang cukup, air yang cukup, minum herbal, minum vitamin. Sudah gitu aja.
Nggak, maksud saya ya nggak perlu terlalu ketakutan, karena kalau ketakutan malah stres malah. Tapi juga Imunnya nggak boleh malah turun terlalu ya, Pak. santai. Betul, nggak boleh terlalu santai juga. Maksudnya memang harus jaga terhadap orang rumah yang tidak terpapar. Jadi harus menjaga dua sisi lah artinya. Artinya kalau ketakutan terus sampai gitu, jadi menurut saya kalau sudah terpapar ya realita dihadapi aja, nggak masalah. Kemudian kalau Baik. yang catatan memang yang punya komorbid ya. Kalau yang punya komorbid harus ada catatan, terutama mungkin perlu sedia mungkin tabung oksigen kalau ada komorbid. Kalau nggak ada nggak usah kok. Saya aja nggak siap kok. Ada tapi nggak saya siapin karena saya olahraga rutin dan nggak ada komorbid, jadi nggak apa-apa sih. Ya, jadi Gitu. kita cukup paham seperti apa kita ya Pak ya, sehingga itu tadi bagaimana penanganannya adalah terima aja dan saling menjaga, terutama kepada keluarga yang nggak terpapar. Pak Har, ini terima kasih banyak. Resep ini sangat penting karena diakui atau tidak, secara psikologis ini berpengaruh ya Pak ya. Jadi tidak hanya bicara soal penyakit Pak. Saya lihat beberapa memang kemudian banyak yang marah-marah kayaknya nggak diurusi gitu, tersinggungan itulah. Padahal orang rumah mungkin takut gitu, dan terus kemudian kalau yang betul. sedang di rumah sakit pun kadang banyak mengeluh karena mungkin pelayanan tenaga kesehatannya kurang ya. Tapi harus dipahami tenaga kesehatannya sekarang itu sedang terbatas sekali. Betul. Jadi mereka ya capek sekali. Jadi mungkin asal nggak sampai yang kekurangan oksigen atau sampai soal yang medis-medis. Tapi kalau cuman panasnya ruangannya kok agak panas, susternya kok dipanggil karena nasinya kok sudah dingin gitu-gitu ya sudahlah. Kalau gitu nggak usah terlalu. Ya ini buat saya juga, makanya kemarin saya juga bikin video Mbak Santi. Pada saat sakit pun saya bikin video untuk sebenarnya edukasi gitu. Betul. Iya benar-benar. Nah ini yang menarik Pak. Akhirnya kita pengen sekali langsung berbincang-bincang dengan Pak Haryanto Halim yang terus konsisten menjaga konten ini ya. Padahal mohon maaf, Bapak ini kan sudah masuk generasi yang old ya, tetapi sadar digital gitu loh Pak. Yang at heart loh. Yang at heart. Iya. Nah, ini apa Pak yang sebetulnya menjadi salah satu motivasi bagi kita semua ya? Penting sebuah personal branding, dan apalagi di era digital yang tadi value itu bisa apa saja bentuknya. Salah satu kondisi Bapak yang sedang sakit pun tetap harus eksis memberikan edukasi. Apa nih Pak rahasia-rahasia yang ingin Bapak sampaikan juga kepada Apmenia? Ya kalau saya sebenarnya dua hal. Satu, saya suka menulis dan saya pengen mengungkapkan mungkin tulisan-tulisan pemikiran saya melalui medium yang berbeda. Lah saya melihat video ini kok jadi cara yang menarik bisa saya ungkapkan. Yang kedua juga saya kebetulan punya produk dan saya melihat bahwa sekarang komunikasi itu sudah bukan top down lagi, tapi sekarang artinya datar, artinya kita harus bisa berkomunikasi dengan konsumen kita. Nah, saya melihat ini kesempatan yang menurut saya bagus, artinya saya bisa mengekspresikan pemikiran saya sembari sekaligus berpromosi produk gitulah. Jadi itu yang saya lakukan dengan video dahar itu. Makanya selalu kalau video itu nggak cuman promosi produk, tapi selalu ada sesuatu yang saya bagikan. Ya. Nah, ini Pak Har berapa tim di balik itu, Pak? Atau kalau ide ini dari mana? Konten saya itu kalau pertama syuting sendiri, ya waktu itu disyutingkan anak saya, tapi berikutnya saya syuting sendiri, edit sendiri, bikin materi sendiri. Iya. Jadi ini sekarang sudah mulai main semuanya sendiri nih Pak Har ya. Dan ini ada ciri khas ya. Jadi kalau begitu buka video, Gimana? Iya. Jadi ada ciri khas begitu buka video langsung Gimana gitu ya, Mbak Pak, Santi? Ya, ini ada ciri khas dari dahar. Begitu Bapak buka video. Tangan. Betul. Nah, itu jadi ciri khas ya.
Nah, itu juga nggak sengaja kok, terus lama-lama terus jadi ciri khas itu. Oke. Nah, Pak, ice breaking kemarin kan Pak Har bilang iseng ya. Sebuah iseng, kemudian Bapak maknai sesuatu sehingga ini menghasilkan juga. Bagaimana Pak menggiring keisengan itu menjadi sesuatu yang bermakna atau bervalue, Pak? Ya, itu yang saya katakan tadi. Kebetulan saya suka menulis, suka ada pemikiran-pemikiran tertentu, dan saya bisa ungkapkan lewat tulisan. Tapi saya sekarang melihat kan tidak semua anak-anak apa orang bisa baca tulisan yang agak panjang. Lah melalui video ini, tulisan-tulisan ini bisa saya ungkapkan dalam bentuk visual. Lah tapi kalau cuma begitu aja kok ya Iman, makanya selalu ada promosinya produk saya. Itu aja. Jadi idenya cuman promosi, tapi juga ada kontemplasi kehidupan gitulah. Ya saya ya belajar dengan loh, Mas Pri loh sebenarnya. Iya. Jadi Kalau Kang Pri bilang kan bicara soal menjual Zili. iya Mbak, gimana? Iya. Baik. Baik, Pak Har. Ini agak terputus-putus ya, Pak. Mohon maaf. Oke, agak terputus-putus ya. Betul, betul. Ya, baik. Pak Haryanto, kalau Kang Bri pernah bilang kan menjual diri itu sama juga dengan personal branding sebetulnya. Menemukan diri, kemudian menemukan makna, dan akhirnya juga bertemu sukses. Nah, ini korelasinya kalau menurut Pak Har itu bagaimana cara menemukan diri Bapak yang notabene sebagai seorang pembisnis, kemudian juga suka banget ya menulis dan juga nge-share ya Pak beberapa peristiwa-peristiwa kehidupan Bapak. Ya kalau saya melakukan itu karena saya enjoy gitu aja. Mungkin kata kuncinya enjoy ya Mbak Santi ya. Harus enjoy, bukan untuk supaya jadi narsis atau jadi bagaimana menghadapinya dan apa yang saya alami. Buat saya itu mungkin ketakutan, bahkan tidak mau mengaku kalau dia sakit terkena COVID. Nah, saya pengen menunjukkan bahwa kena COVID itu bukan aib kok sebenarnya. Jadi ya sudah, terbuka saja. Bahkan keterbukaan itu dibutuhkan supaya teman-teman yang mungkin terakhir ketemu dengan kita bisa melacak sendiri apakah mereka harus cek PCR atau kan harus cek antigen. Jadi menurut saya itu wujud tanggung jawab sosial kita juga. Ya. Gitu, Mbak. Baik, Pak Har. Baik, Pak Har, ini sudah ada yang bertanya Pak di nomor WhatsApp kami di 0878333400. Pak Har, bagaimana mengelola kecerdasan yang sangat komplit dalam diri Pak Haryanto? Apakah harus jadi orang sukses dulu? Apakah harus jadi tua dulu setua Pak Haryanto? Dan apakah juga harus menempuh perjalanan-perjalanan yang sangat unik dari kehidupan Pak Har? Dari Andika. Harus tua dulu. Ya tiap orang. ya lu tahu menjadi tua itu pas keniscayaan, menjadi dewasa itu pilihan gitu ya. Iya, betul. Enggak, tapi menurut saya setiap orang punya jalannya masing-masing. Asal kita jalani dengan sepenuh hati dan dengan lebih baik dari hari sebelumnya, lebih baik dari kemarin. Itu menurut saya sudah, artinya kita ada perbaikan kok sebenarnya dari hari ke hari. Dan juga kadang orang mungkin begini, orang selalu berpikir orang harus berbuat baik supaya kualitas hidupnya meningkat. Bisa saja begitu, atau bisa saja begini, kurangilah jahatmu, itu aja sudah baik sekali kok. Iya kan? Yang suka marah-marah, misalnya kurangi marahnya aja sudah baik, misalnya. Iya kan? Betul, dulu sukanya gibah, jangan gibah aja sudah bikin kebaikan.
Jadi Mengurangi orang yang negatif-negatif selalu gitu ya, Pak? fokus. Betul, orang selalu fokus harus berbuat baik, padahal mengurangi yang negatif itu sudah baik sekali juga. Mhm, mhm, mhm. Ya, 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 betul, betul, betul. Dan pada Jadi, saat upaya-upaya itu dilakukan, itu kamu akan mengenali diri sendiri. Sebenarnya kan endingnya, andai kata kita bisa menerima diri sendiri apa adanya, sebenarnya ya sudah. Anda tidak akan iri hati, cemburu, stres dan lain-lain. Anda tahu kemampuan Anda maksimal seperti apa. Ya terus nggak, ya kalaupun iri atau cemburu dengan kolega atau tetangga, tapi energinya Anda salurkan ke positif, bukan terus gibah babi ngepet misalnya, tapi Anda bekerja lebih giat dong gitu kan. Itu aja kalau Anda sudah mengenali diri. Jadi proses untuk membuang yang negatif dari diri itu akan mempertemukan Anda dengan diri Anda sendiri gitu, Mbak. oke, oke. Iya, jadi penting banget mengenali siapa kita, who I am. Ini tadi yang disampaikan Pak Har ya, Pak. Tapi melalui proses tadi, yaitu proses untuk kontemplasi tadi, membuang yang negatif-negatif dan menyadari kayak ginilah. Kalau Anda pada saat Anda melakukan sesuatu yang negatif ya, Anda tuh sebenarnya harus dengan sadar malamnya merefleksi loh. Kenapa ya kok tadi sampai begitu, gitu kan? Kalau Anda sampai marah, memang mungkin dipicu oleh dari luar ya. Tapi most likely kebanyakan yang salah diri kita saja. Ya kan? Terpancing ya, Pak? Iya betul. Meskipun kan memang tidak ada orang yang sempurna yang selalu bisa sabar. Tapi artinya kalau sudah semua tenang, ya makanya di malam hari itu refleksi ulang, kontemplasi sebenarnya apa yang bisa dilakukan lebih baik daripada cuma sekedar marah gitu kan, atau sekedar kemudian fitnah dan lain-lain. Dan itu kesadaran itu perlu digali. Kalau menurut saya sudah sadar, itulah yang nantinya akan menumbuhkan hal-hal yang lainnya loh. Oke. Baik. Kalau yang disampaikan Pak Har mungkin sederhana ya Pak, mengurangi hal-hal yang negatif. Padahal itu kalau dilakukan berat juga ya Pak ya. Karena kan nggak ada orang yang mau ngaku kalau kita negatif loh Pak. Beratnya karena seringkali nggak sadar bahwa itu negatif. Iya, betul. Itunya yang berat, untuk melihat bahwa itu negatif itu susah loh. Kan kadang gini aja, misalnya yang ada kisah yang beredar seringkali, dia jenguk rumah sakit, kemudian temennya sekantor, terus dia bilang, waduh kamu kok kerja sampai gitu, jojo bojomu ra kerja, bojomu keset, itu lah, itu mulai gibah toh. Iya. Itu malah lebih stres loh, itu nanti kalau lihat suaminya datang malah dia marah-marah. Misalnya begitu Pak. Ya. Ini joke yang ya betul. Iya kan? Ya Pak. Oke. Baik Pak Har, ini ada salam sehat dari Indonesia.aan. Pak Har sehat selalu ya, salam dari Pati. Oh ini dari Pati, penggemarnya Pak Han ini dari Pati. Ya. Terima kasih Indonesia.aan. Kalau tadi saya menambahkan bahwa ternyata, dan gini saya melihat melalui video ini, kebetulan saya kan suka. Kenapa saya nangani sendiri, ngedit sendiri? Karena ngedit itu, menyunting itu juga bagian dari diri kita. Style mengedit itu kan diri kita. Makanya saya nggak serahkan kepada orang lain, meskipun saya gerutu awalnya untuk belajar pakai aplikasi editing. Tapi menurut saya itu juga bagian dari gaya. Kalau nulis itu gaya penulisan, kalau editing ya gaya visual, betul. Jadi makanya saya pegang senjata itu, dampaknya kenapa saya sampai kurang tidur kemudian sakit. Karena kalau ngedit itu bisa sampai 4 jam loh saya. Ini karena menarik ya Pak untuk Pak Har ya. Karena nambahin lagu, ngasih tulisan, ngasih animasi, kemudian cutting, nyambung, yang bagus gimana. Buat saya sesuatu yang baru jadi keasikan. Jadi kadang ngedit itu sampai jam 1 pagi. Nah itu ya
Ini yang bikin dia drop ya kemarin. Tapi saya kemudian juga menyadari betul. Jadi hal-hal begini ya kalau anak-anak mungkin anak muda tahu bahwa kita kalau bisa melakukan hal tanpa merasa capek padahal badan sudah capek sebenarnya memang itu hobi kok. Betul betul. Karena bahagia Pak. Iya kan? Iya. Dan saya dalam waktu pendek itu bisa bikin hampir berapa ya 40-an video loh. Dalam waktu kurang 1 bulan itu. Dalam 1 bulan tuh 40 video saya bikin. Iya betul. Ya. Jadi berarti memang saya hobi dan memang kalau saya pikir dari muda dulu saya memang hobi bikin video sih, tapi kan hobi itu kemudian berhenti karena bekerja sudah nggak tergarap lagi hobi itu. Tapi dengan sekarang ada kemudahan cuman pakai handphone bisa bikin video, bisa edit ya saya senang. Dulunya kan bikin video harus pakai kamera besar, kemudian editingnya mesin editingnya aja besar-besar, pitanya pakai pita Betacam yang besar-besar juga, ribet lah. Nah sekarang ini bikin video itu kayak saya nulis cuman pakai HP. Saya nulis pun kan nggak pakai laptop, cuman pakai HP. Iya. Jadi teknologi ini ya Pak ya yang membuat Bapak untuk mudah sekali melakukan hal-hal yang Bapak lakukan saat ini sebagai salah satu sebetulnya personal branding yang dikemas secara tidak sengaja, ya Pak ya. Dan sekaligus jualan. Iya. Ini sudah sampai di mana nih Pak? Sampai di rumah. Sudah sampai di rumah. Jadi ini luar biasa ya. Bisa wawancara persepanjang jalan sampai ke rumah. Ini memang selama agak puncak ini saya juga kerjanya setengah hari dulu, tapi saya ke kantor tiap hari. Ya. Dan Pak Haryanto, dalam masa kemarin Bapak harus karantina ya, apa saja yang Bapak lakukan untuk mengisi kesibukan Bapak? Paling nggak kan memang harus menjauh dari keluarga ya Pak ya? Iya. Halo Pak Har, kita masih mencoba untuk menunggu, karena ini salah satu ya yang harus kita makfumkan ketika berjarak ini di rumahnya Pak Haryanto dan Anda ini di Apredio ya. Mungkin kita bisa kembali mengundang Pak Haryanto nanti. Ini sudah muncul ada Linawati_Wiguna, kostumnya luar biasa. Kita akan kembali lagi untuk bersama dengan Pak Haryanto dalam Up Corner kali ini. Kita masih berbincang tentang strategi membangun personal branding di era digital bersama Pak Haryanto Halim. Yang Anda tahu bagaimana Pak Haryanto membuat satu konten ya dalam YouTube-nya Dahar, Dapur Haryanto, yang bisa Anda lihat beberapa kali beliau muncul di sharingnya bagaimana beliau bisa memberikan masukan-masukan. Nah, tergabung lagi nih. Sorry, kabut. Ya, baik. Pak Har, ini kemarin waktu karantina kurang lebih lockdown selama 12 atau 13 hari, apa saja yang dihasilkan karya oleh Pak Haryanto? Kan ada waktu luang tuh. Ya tetap dahar dan nulis itu, dan ternyata video daharnya yang terutama saat saya selama sakit kemudian tahap pemulihan ternyata juga diapresiasi banyak teman, meskipun beberapa ngomong wah kamu kok malah promosi gitu. Tapi saya bilang lah, tapi di balik promosinya saya kan edukasi apa yang gejala saya, obat-obatnya apa saja, dan saya menunjukkan bahwa saya memang disiplin minum obatnya, meskipun saya bilang ini obat banyaknya minta ampun. Kemudian saat kemudian saya juga berjemur, saat mulai sembuh apa yang saya rasakan. Kemudian saya juga menganjurkan mulai olahraga juga. Jadi saya juga pengen mengatakan bahwa kita sakit nggak masalah sih, wong memang kadang itu wong bukan kehendak kita. Tapi sakit pun tidak menghalangi kita untuk melakukan karya sesuatu lah, bisa bikin video, nulis, kemudian berkontemplasi tadi. Dan menurut saya itu sangat penting juga sih untuk orang-orang tahu. Bahkan sekarang ini
dengan keterbukaan saya itu beberapa teman, beberapa kerabat juga ada yang ngebel istri, ya loh kami juga sekeluarga kena tapi nggak ngomong-ngomong. karena ternyata agak malu atau gimana ya, tapi begitu lihat loh saya kok terbuka begitu, buat mereka itu kayak apa ya, oh berarti saya terbuka nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya ya senang bahwa apa yang saya lakukan ini bisa apa ya, dilihat edukasinya lah. Kalau saya penting di sananya gitu. Jadi dan saya menekankan sekali pokoknya yang penting istirahat. Ya kalau berdoa boleh mohon tapi jangan sampai doanya lebay sampai dibaca berlembar-lembar malah capek sakit lagi salah bilang. Doanya secukupnya lah. Yang penting malah istirahat tidurnya itu dan obatnya diminum teratur. Kemudian ini yang penting juga yang tadi saya katakan, kita yang sakit jangan mudah tersinggung kalau ada yang kemudian kita menjauhi gitu loh. Kadang kita nanti kan agak sensitif. Tapi kita harus paham yang belum terkena itu memang mereka paranoid gitu aja. Itu harus kita paham. Tapi yang anggota keluarga, meskipun kamu paranoid, tetap kirim WA atau SMS itu membantu sekali. Menyenangkan itu loh. Iya kabarnya. Itu aja sudah senang sekali atau kirim video gimana apa baik-baik saja itu buat itu membantu sekali. Jadi apa nggak usah terus harus ketemu terus harus piye nanti malah bingung mau deg-degan mau apa kan susah wong masih takut. Tapi kirim video WA atau SMS saja sudah menyenangkan sekali. Iya. Gitu Mbak. Kirim cerita-cerita lucu gitu ya Pak ya. Ya, nggak usah sih. Tapi cuman menyapa gimana kabarnya kalau dia mungkin kakak atau orang tua atau apa saudara. Cuman kirim-kirim kabar gimana keadaan. Mungkin tapi ya harus hati-hati. Nanti kalau terlalu mungkin yang sakit kadang pas jengkel mau tekok terus. Perhatikan marah nggak diperhatiin marah gitu memang sensitif ya Pak. Tapi maksud saya harus dipahami kalau pas kondisi tertentu ada yang sensi begitu ada loh. Ada yang dikirimi makanan terus ditanya gimana enak enggak? Lah saya makan ya nggak bisa habis semua atau perut ya ada batasnya nggak mau. Iya betul. Ya, kan? Jadi memang harus saling memaklumi ya Pak di kondisi seperti ini ya Pak. Betul, saling memaklumi. Saya awalnya juga ini kok kelihatannya semua orang jadi takut ya rodok jengkel gitu ya. Tapi kemudian saya sadar. Lah ya, yang belum terpapar jelas kalau bisa jangan terpapar dan mereka juga mungkin ada ketakutan. Jadi yang sakit juga harus tahu diri, yang merawat juga harus bisa memahami psikologisnya gitu aja kok. Ya, Pak Har kan dekat dengan si kecil. Nah, bagaimana nih saat harus menjarak dengan Pak Har, Pak? Ya sekarang dia lebih dekat dengan games kok. Oh gitu ya, sudah dialihkan. Jadi aman. Dia sekarang bisa kadang nonton nobar itu bisa dengan teman-temannya dari Filipina, dari mana loh. Sekarang anak kecil gitu sudah nobarnya tuh sudah online. Kadang nonton Broadway segala bisa janjian. Dan apa yang di luar negeri itu hebat loh, kuliah soal teater itu dijual sekarang tiketnya. Oh. Jadi tetap bisa produktif itu, ya Pak ya? Tapi saya ini bisa dicontoh kampus-kampus di Indonesia. Jadi karena mata kuliahnya soal teater misalnya dan menarik, itu kemudian dijual loh. Nggak cuma mahasiswa yang sedang mendengarkan dosennya kuliah, yang online pun dari luar negeri bisa mendengarkan kuliahnya. Dan itu bayar. Oh iya. Jadi mau masuk linknya itu bayar ya? Bisa jadi misalnya ada dosen mau cerita soal misalnya budaya Semarang, misalnya kalau yang biasa-biasa soal hukum Pitagoras kan nggak menarik, tapi kalau budaya warak di Semarang ke anak-anak di UNES atau di Undip misalnya, lah kemudian bisa dibuka kelas itu untuk offline juga sebenarnya untuk ngikutin. Oke. Ya betul. Di luar negeri itu ternyata dikaryakan juga dan anak saya ikut kadang yang pernah ikut dari nggak tahu kelas kayak dari Broadway atau gimana ada mahasiswinya kemudian dia online itu ikut. Nah itu sekarang kegiatannya kelihatannya itu lebih menarik timbang papanya itu. Sekarang ya. Dan itu ya soalnya kita nggak bisa tersinggung.
Nggak bisa benar, tersinggung benar, lah. benar. Mana mau misal dahar sama BTS ya kalah awu. Wah, ini masa versusnya BTS ya? Ya toh, anak kadang kan kita yang kan nggak tahu BTS apa kok malah kita di elu-elukan lebih Paling biasa. heboh. Tapi kita ya harus paham lah. Iya, 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 iya. Iya. Pak Har, ini ada yang sudah masuk di Linawati_Wiguna. Kostumnya luar biasa. Oh, ini biasa nih, pecinya masih ya Pak ya. Jadi Ya kalau kebanggaan pas dahar, sendiri. maksudnya kalau pas dahar itu saya memang mengeluarkan seisi lemari yang saya punya itu kostum lama-lama yang saya beli yang nggak pernah tahu pakainya kapan lah mumpung ada dahar es dinggo wae. Oh, jadi itu koleksi-koleksi baju lama ya Pak ya, semuanya dikeluarin. Saya kalau ke luar negeri itu selalu suka berburu baju lokal. Saya punya baju Arab lengkap sama itu loh, ikatnya itu loh. Jadi saya punya kayak iya, iya. bukan, itu kainnya itu saya punya item-itemnya segala. Saya Sorban kayak itu. punya baju. Iya kayak pangeran dari Arab itu. Belum pernah dipakai loh ini Pak. Belum pernah dipakai, nanti harus tepat konteksnya. Saya kalau terus pernah beli Iya. yang Nanti Idul Adha aja Pak, Idul Adha, dahar ya, Pak Har pakai Iya. itu. Menunya itu gulai Pak. Iya ya gulai Bustaman ya, malah ngangkat gulai Bustaman betul. ya. Pakainya nasi kongbab sama itu bumbu-bumbu nasi kan Pak. Itu dibikin. Minumnya herbal ice setelah makan gulai itu. Bustaman. Mas Pak, saya tunggu nih Pak edisi ini Pak. Ya. Nah ini catatannya tadi Mbak Santi. Jadi saya bikinnya dahar pun dengan happy. Padahal saya enjoy sendiri. Wong saya juga asik sendiri gitu loh. Bukannya harus ditonton banyak orang. Wong proses editingnya saya juga enjoy. Persis saya nulis. Saya nulis itu kan bukan supaya untuk menyenangkan orang. Sebenarnya untuk saya sendiri kok. Tapi bahwa pesan-pesan yang saya bawakan lewat tulisan atau video itu bisa bermanfaat ya saya lebih senang gitu. Jadi ini kalau disimpulkan sebetulnya Bapak melakukan itu dengan rasa ya Pak? Betul. Jadi maksud saya mungkin gini, karena saya bukan profesional sebenarnya, apalagi yang namanya personal branding. Personal branding menurut saya jangan sampai menjadi sebuah dorongan yang terlalu komersial kalau menurut saya. Harus unsur sosialnya lebih tinggi, unsur personalnya harus tinggi. Kalau jadi komersial lah, apa bedanya kita dengan KOL, ya kan? Betul. Baik. Jadi selalu personal touch-nya harus selalu ada dan jangan sungkan dengan gaya, dengan apa-apa. Memang awalnya kualitas suara saya cuma pakai mic-nya dari handphone. Tapi kemudian ada masukan beli mic condenser, akhirnya saya beli dan memang lebih baik. Jadi kadang masukan-masukan begitu juga harus diperhatikan, jangan terlalu ya sudah saya apa adanya, itu yang nggak boleh lah. Kemudian aplikasinya akhirnya saya yang berbayar karena ada fitur-fitur yang ternyata memang harus berbayar lebih baik, ya sudah berbayar wong ya nggak mahal kok misalnya. Ya, oke. Pak Haryanto luar biasa ini waktunya dan terima kasih Pak perjalanan Bapak pulang tapi tetap memberikan insight kepada kita bisa ngobrol banyak hal yang kita dapatkan terutama buat kita semua nih yang dalam keadaan sehat-sehat untuk tetap menjaga kesehatan. Pak Har, apa yang mau disampaikan dalam terakhir perbincangan kita Pak kepada pendengar Apminia, Up Radio Pak? Ya ini saya sedang mau bikin video soal bagaimana menjadi calon donor plasma konvalesen. Jadi saya juga menghimbau kepada yang sudah sembuh untuk berinisiatif pergi ke PMI kalau Anda sudah sembuh 2 minggu untuk jadi donor plasma konvalesen. Banyak sekali saudara kita yang sakit yang membutuhkan plasma kita. Jadi ya artinya nanti akan dicek oleh PMI kita qualified atau enggak. Ternyata saya qualified kemarin antibody saya cukup tinggi. Tapi saya harus berhenti minum obat seminggu dulu baru bisa diambil karena saya memang ada minum obat aspirin. Nah itu harus berhenti dulu seminggu. Jadi menurut saya ini hal yang bisa kita lakukan
berbuat baik di masa pandemi ini yang juga tidak akan mengganggu kesehatan kita karena akan dicek dulu apa status kita, kondisi kita, baru nanti PMI akan menentukan apakah kita bisa jadi donor atau tidak. Itu Mbak Santi. Baik, terima kasih Pak Har untuk waktunya. Sukses selalu dan sejahtera Terima selalu. kasih. Salam untuk keluarga. Salam sehat Pak Har. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.